Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, Proyek Tugas Akhir KOM 320, Sistem Cerdas yang beranggotakan Ainun Fadila Azaidah G64190002, Reniati Kasari G64190040, Faisal Ibrahim Abu Salam G64190054, Fatin Humairah G64190070, Yosar Awandi Porseda G64190076 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait perbandingan PSO dan GA untuk optimasi metode random forest dalam menganalisis faktor atrisi karyawan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terkait latar belakang dari topik penelitian kami. Atrisi karyawan didefinisikan sebagai proses alami di mana karyawan meninggalkan pekerjaannya seperti pengunduran diri karena alasan pribadi ataupun pensiun. Perputaran karyawan dianggap sebagai masalah utama untuk semua perusahaan saat ini, karena efek buruknya pada produktivitas tempat kerja dan pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Agar suatu perusahaan dapat terus memiliki keunggulan bersaing yang lebih tinggi, maka sudah menjadi kewajiban untuk meminimalkan atrisi yang terjadi pada karyawan. Oleh karena itu, untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik, penting bagi pemimpin perusahaan untuk mengetahui alasan utama atau faktor mengapa karyawan mereka memilih untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Kemudian mengambil tindakan yang relevan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, alur kerja secara keseluruhan, dan juga kinerja bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini akan digunakan metode PSO dan juga GA yang akan dijelaskan oleh Ainun. Ya, pengertian Particle Swarm Optimization atau PSO di sini merupakan algoritma yang menggunakan metode komputasi yang mengoptimalkan masalah dengan mencoba secara iteratif untuk meningkatkan solusi kandidat sehubungan dengan ukuran kualitas yang diberikan. Prosedur PSO secara umum yang pertama inisialisasi kecepatan awal, posisi awal partikel, P-base dan G-base, kemudian update kecepatan, selanjutnya update posisi dan menghitung fitness, dan yang terakhir update P-base dan G-base. Untuk genetic algorithm atau GA merupakan algoritma yang mencerminkan proses seleksi alam di mana individu yang paling cocok dipilih untuk reproduksi kemudian menghasilkan keturunan dari generasi berikutnya. Next. Ya, metode. Dataset yang kami gunakan, di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle dengan judul IBM HR Analytic Employee Attrition and Performance. Dataset ini terdiri dari 35 atribut dan setiap atributnya terdiri dari 1.470 objek. Untuk atribut atau fitur yang kami gunakan dapat dilihat pada slide. Next akan dijelaskan oleh rekan kami Faisal. Baik, untuk tahapan kegiatan ada beberapa yang telah dilakukan, tepatnya ada 6. Yang pertama ada eksplorasi data, di mana kita mencari dataset yang sesuai dengan kriteria penilaian tugas akhir sistem cerdas. Yang kedua ada praproses data. Dalam praproses data ini kita melakukan beberapa kegiatan dulu sebelum mengimplementasi. Yang pertama ada unsampling, itu unsampling agar tidak terjadi data imbalance. Yang kedua ada normalisasi semua atribut numerik. Yang ketiga ada eliminasi variabel numerik yang memiliki ragam mendekati 0. Yang keempat ada reduksi dimensi dengan menggunakan PCD dan threshold 90%. Dan yang terakhir ada menghapus variabel of 18 karena hanya memiliki satu level kelas. Dalam tahap ketiga, kita ada membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data latih sebesar 80% dan data uji sebanyak 20%. Untuk tahap kegiatan yang keempat ada membuat fitness function yang tentunya berbeda-beda untuk setiap algoritma. Yang kelima ada implementasi menggunakan bahasa R. Dan yang terakhir ada melakukan analisis dan pengolahan data sehingga didapatkan suatu kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang didapatkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fatin. Yang selanjutnya, di sini kami mengimplementasikan PSO dan GA untuk mengoptimasi algoritma random forest dalam menganalisis atrisi karyawan. Di sini fungsinya memaksimumkan akurasi dari random forest-nya dengan nilai parameter yang ditentukan, yaitu ada M-try dan N-min-N. Untuk parameter PSO sendiri, di sini kami menggunakan 100 populasi, lalu 20 max iterasi, lalu dimensinya 2 untuk upper lower untuk variabel M-try yaitu 1 hingga 17, dan untuk min-n yaitu 1 hingga 128. Next. Berikut adalah hasil dari PSO-nya. Terlihat bahwa iterasi terbaik ada di iterasi ke-13 dengan parameter M-try yang didapat yaitu 15,33 dan parameter min-n-nya yaitu 128. Akurasi terbaik atau nilai fitness value di sini sebesar
76,94% dengan waktu komputasi PSO sendiri 1095,25 second. Selanjutnya kami coba juga untuk GA. Di sini parameter yang kami gunakan yaitu 100 populasi, 20 max iterasi, lalu probabilitas crossover-nya 0,8, probabilitas mutasinya sebesar 0,1. Berikut adalah hasil dari GA. Di sini iterasi terbaiknya itu 12, dengan fitness function atau akurasi dari model random forest-nya itu 85,76%, dengan nilai M-try yang didapat yaitu 3, dan parameter min N-nya yaitu 7. Next. Berikut adalah perbandingan antara implementasi PSO dan GA dengan nilai akurasi yang didapat oleh PSO yaitu sebesar 76,95%. Lalu untuk waktu komputasinya selama 1095 second. Untuk GA akurasinya 85,76% dan waktu komputasi yang dibutuhkan yaitu 501 second. Kesimpulan, algoritma PSO dan GA dapat digunakan untuk mengoptimasi metode random forest, khususnya dalam kasus analisis faktor atrisi karyawan ini dengan cukup baik. Lalu algoritma GA mungkin ya fitness yang lebih tinggi, waktu komputasi yang lebih cepat dibanding algoritma PSO. Untuk saran, kedua algoritma dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode parallelization sehingga dapat memperpendek waktu komputasi. Kemudian penggunaan population size yang lebih besar, probabilitas dan crossover yang berbeda-beda dapat lebih meningkatkan akurasi algoritma GA. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.